Gas, yuk. Bisa. Bisa nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Febi Rizka. Saya dari Pendidikan Jasmani semester 7. Di sini saya akan menerangkan tentang pendidikan jasmani adaptif, dan saya berpraktek kepada anak berkebutuhan khusus autis. Pendidikan jasmani adaptif sendiri ialah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental, serta emosional. Pendidikan jasmani memperlakukan anak sebagai sebuah kesatuan utuh, makhluk total, daripada hanya menganggap sebagai seseorang yang terpisah kualitas fisik. Pada kenyataan, pendidikan jasmani adalah suatu bidang kajian yang sangat luas. Titik perhatiannya adalah peningkatan gerak manusia. Lebih khusus bagi pendidikan jasmani berkaitan dengan hubungan antara gerak manusia dan wilayah pendidikan lain, yaitu hubungan dari perkembangan tubuh fisik dengan pikiran dan jiwa. Mereka berhak atas pendidikan jasmani yang dapat mengakomodasikan hambatan dan kebutuhan yang mereka miliki. Oleh karena itu, pembelajar pendidikan jasmani menjadi lebih kompleks. Bagi guru pendidikan jasmani dalam mengupayakan agar semua kebutuhan anak akan gerak dapat terpenuhi dan dapat menghasilkan potensi yang dimiliki secara optimal. Pada kenyataannya, tidak semua ABK atau anak berkebutuhan khusus mendapatkan layanan pendidikan jasmani sesuai dengan kebutuhan atau hambatan yang dimilikinya, karena tidak semua guru pendidikan jasmani memahami dan mengetahui layanan yang harus diberikan kepada anak kebutuhan khusus. Kebutuhan gerak ABK lebih besar daripada siswa lainnya, karena ABK mengalami hambatan dalam merespon rangsangan yang diberikan langsung untuk melakukan gerak, meniru gerakan, dan bahkan ada yang memang fisiknya terganggu sehingga ia tidak dapat melakukan gerak yang teratur atau terarah. Hal ini terjadi karena mereka memiliki masalah dalam sensoris motorik. Mereka tetap sangat membutuhkan layanan pendidikan jasmani. Oleh karena itu, dibutuhkan bentuk pendidikan jasmani yang dapat mengakomodasikan setiap individu sesuai dengan keunikannya masing-masing. Pendidikan jasmani seperti itu disebut dengan pendidikan jasmani adaptif. Pengertian pendidikan jasmani adaptif sendiri ialah, menurut Serti dalam Swidarti, adalah pendidikan jasmani adalah didefinisikan sebagai satu sistem penyampaian pelayanan yang kompetentif yang dirancang untuk
mengidentifikasi dan memecahkan masalah dalam ranah psikomotor. Pelayanan tersebut mencakup penilaian, program pendidikan individual, pengajaran bersifat mengembang, atau yang disarankan konseling dan koordinasi, dan sumber atau layanan yang terkait untuk memberikan pengalaman pendidikan jasmani yang optimal kepada semua anak dan pemuda. Tujuan pendidikan jasmani adaptif sendiri itu mengemukakan bahwa tujuan pendidikan jasmani adalah bagi anak berkebutuhan khusus, yaitu 1. Menolong siswa mengkoreksi kondisi yang dapat diperbaiki. 2. Membantu siswa melindungi diri menjadi diri sendiri dari kondisi apapun yang memburuk keadaan melalui pendidikan jasmani adaptif tertentu. 3. Untuk memberikan kesempatan pada siswa mempelajari dan berpartisipasi dalam sejumlah macam olahraga dan aktivitas jasmani waktu luang yang bersifat rekreasi. Ruang lingkup pendidikan jasmani adaptif yaitu siapa sajakah yang termasuk dalam peserta pendidikan jasmani adaptif perlu kita identifikasi dan mengkategorikan sesuai dengan kemampuan dan karakteristik anak tersebut, karena prinsip pengajaran pendidikan jasmani adaptif adalah mengajar yang disesuaikan dengan karakteristik si pendidik. Program pendidikan jasmani adaptif dengan sistem pengembangan pendidikan, yaitu strategi pembelajaran pendidikan jasmani adaptif, yaitu proses pencapaiannya tujuan pengajaran membutuhkan manajemen pengajaran termasuk penerapan model dan strategi pembelajaran yang tepat, baik ditinjau dari substantif atau tugas-tugas agar maupun karakteristik peserta didik. Yang pertama yaitu pemilihan materi. Pemilihan materi yang tepat membantu dalam memperbaiki penyimpangan postur tubuh, meningkatkan kekuatan otot, kelincahan dan kelenturan, dan meningkatkan kebugaran jasmani. Yang kedua, program pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus. Merencanakan dan melaksanakan program pendidikan jasmani bagi siswa berkebutuhan khusus memerlukan pemikiran dan ketelitian yang cukup tinggi dan rasional. Program pembelajaran akan berhasil apabila fokus kegiatan ditujukan pada perbaikan tingkat kemampuan fisik dan ketidakmampuan fisik siswa, serta meminimalisir hambatan-hambatan yang didapat dalam kehidupan secara umum. Materi pembelajar pendidikan jasmani bagi siswa berkebutuhan khusus. Program pendidikan jasmani untuk anak berkebutuhan khusus menurut Tarigan dibagi menjadi beberapa kategori. 1. Pengembangan gerak. 2. Olahraga dan permainan. 3. Kebugaran dan kemampuan gerak. Metode selanjutnya itu metode pembelajaran penjelasan adaptif. Untuk membantu para guru pendidikan jasmani mengembangkan strategi pembelajaran pada siswa berkebutuhan khusus, diperlukan metode yang tepat sebagai cara dalam menyampaikan materi pada siswa menurut Tarigan. Metode gabungan salah satunya yaitu 1. Metode bagian. Dalam metode bagian, tugas-tugas gerak dipelajari dan dilatih bagian demi bagian. Kedua, metode keseluruhan, yaitu pembelajaran dengan metode keseluruhan merupakan aktivitas gerak yang dilakukan secara keseluruhan. 3. Metode gabungan, memodifikasi metode dengan cara mengubahnya menjadi
kombinasi keseluruhan bagian keseluruhan umumnya memberikan kemudahan dan keuntungan bagi siswa berkebutuhan khusus. Selanjutnya, penyampaian penjelasan dan peragaan. Metode ini sudah lazim digunakan dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani. Namun faktor penting dalam penerapannya adalah menerapkan pada kombinasi penjelasan. Melalui penjelasan dan demonstrasi, para siswa berkebutuhan khusus lebih terdorong dan termotivasi untuk melakukan tugas gerak, sehingga memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh hasil dalam setiap pembelajaran. Itu selanjutnya program pendidikan jasmani bagi siswa berkebutuhan khusus. Program pendidikan jasmani bagi siswa berkebutuhan khusus tidaknya sama dengan siswa lainnya, karena setiap siswa memiliki karakteristik dan kekurangan yang berbeda-beda, sehingga dibutuhkan program pembelajaran yang lebih khusus disesuaikan dengan kebutuhan siswa tersebut. Walaupun saat ini pelaksanaan pembelajaran bersama-sama dengan siswa lain, tetapi program yang harus diterapkan berbeda. Modifikasi dan modifikasi lingkungan belajar. 1. Modifikasi pembelajaran. Mengungkapkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan para siswa berkebutuhan khusus dalam mempelajari pendidikan jasmani, maka para guru seyogianya melakukan modifikasi atau penyesuaian dalam pelaksanaan pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi kebutuhan siswa. Jenis modifikasi dalam pelaksanaan ini bervariasi, bermacam-macam, disesuaikan dengan kebutuhan yang dan keterbatasan peserta didik. Yang dapat dimodifikasi untuk meningkatkan pembelajaran diantaranya yaitu 1. Penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa merupakan dasar dalam melakukan komunikasi sebagai pembelajaran sesuai atau dimulai. Para siswa harus paham tentang apa yang harus dilakukan. Yang selanjutnya yaitu membuat urutan tugas. Dalam melakukan tugas gerak yang diberikan oleh guru, terkadang siswa melakukan kesalahan dalam melakukannya. Hal ini diasumsikan bahwa para siswa memiliki kemampuan memahami dan membuat urutan gerak-gerakan secara baik dan melakukan persyaratan. Seorang guru menyuruh siswa berjalan ke pintu yang sedang dalam keadaan duduk. Jika seorang siswa mengalami kesulitan dalam membuat urutan-urutan peristiwa yang dialami, maka pelaksanaan tugas yang diperintahkan guru tersebut akan menjadi tantangan berat yang sangat berarti bagi dirinya. Akhirnya, ketersediaan waktu belajar. Dalam menghadapi siswa kebutuhan khusus perlu disediakan waktu yang cukup karena susah dikendalikan atau lebih ke banyakin sabar. Selanjutnya, modifikasi peraturan permainan. Modifikasi peraturan permainan adalah merupakan keharusan yang dilakukan oleh guru pendidikan jasmani agar program pendidikan jasmani bagi siswa berkebutuhan khusus dapat berlangsung dengan baik. Oleh karena itu, guru pendidik jasmani harus mengetahui modifikasi apa yang saja yang harus dilakukan dalam setiap cabang. Berikut. Baik, di sini saya akan melakukan praktek langsung mengajari anak ABK, yaitu dengan kategori autis atau gangguan saraf yang bersifat
tidak bisa berbicara, respon otak telat. Dan di sini saya akan mengenalkan dia cara memukul bola, melatih konsentrasi untuk melempar tepat pada sasaran, dan memindahkan bola. Tapi di sini saya juga bukan merasa kesulitan, merasa banyak kurang sabarnya. Karena kita harus memahami karakteristik si anak tersebut. Jadi sebagai pemberi materi ke peserta didik itu harus banyak-banyak inisiatif melakukan penemuan-penemuan atau melakukan suatu hal yang bisa membuat dia menarik mengikuti apa yang kita ajarkan. Nyembar ya? Nyembar. Ya enggak? Ayo beli es krim lagi, cepet. Kita main ini. Hemat, ambil. Ambil. Ini loh. Iya. Ini ya. Ya. Ini loh. Yang benar. Pukul. Begini ya. Iya. Nih, lempar nih. Pukul. Ambil. Ini lempar. Pukul. Ya. Pukul. Nih, cepat. Gas. Lagi. Pukul aja lah. Buruan. Pukul bola. Nih, lempar. Ya. Pukul ya. Cepat. Ambil. Langsung pukul gini kok. Gila ya. Ya. Tangkap. Kamu. Ini. Enak ini. Jadi buat tenis emang dia dong. Iki lho dipangan. Jadi mah sakit nggak gigimu? Sakit nggak? Dah, untuk ini lorong. Sakit nggak? Dia sih untuk lorong aja. Aja.
Gas, yuk. Bisa. Bisa nggak? Gas. Masuk sini, Pak. Masukin kulkas kalau nggak dimakan. Itu dimakan nggak? Ya. Itu dimakan nggak? Sini masukin kulkas aja kalau nggak dimakan. Makan. Gigimu sakit enggak? Oh, gigimu sakit. Biasanya kan beli orang. Gigimu sakit enggak? Sakit enggak? Ada enggak? Ada enggak? Orang itu? Orang-orang Enggak. enggak? Enggak. Enggak kayak juga sih. Ya, enggak. Sakit apa? Sakit enggak? Ingat. Sakit kan? Sakit. Udah kalau sakit taruh.